Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup junjungan kita baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang ke-6, kita telah paparkan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam sebelum menjadi nabi, beliau sudah memiliki beberapa karakter yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi beliau dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, apalagi kesyirikan. Ya. Ini agar ketika beliau berdakwah nanti, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menerima apa yang beliau serukan. Karena beliau adalah orang terbaik di tengah-tengah mereka. Maka tidak lain dan tidak bukan ketika seseorang tidak mau menerima apa yang beliau sampaikan, tidaklah ini melainkan muncul dari kesombongan. Karena pada hakikatnya beliau adalah orang yang terbaik di tengah-tengah kaumnya. Maka ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu turunnya di sebuah gunung yang disebut sebagai Jabal Nur. Ya, di dalam di gunung ini atau di puncaknya terdapat sebuah gua. Ya, guanya namanya Gua Hira. Ya, jadi cukup tinggi ya. Kalau ada di antara kita yang pergi ke Makkah, ya biasanya biro umrohnya mengadakan tur. Nah, biasanya kita dilewatkan ke Jabal Nur, tempat Nabi alaihi salatu wassalam menerima wahyu. Ya, ini gunungnya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tingginya sekitar 600 meter. Tingginya sekitar 600 meter ya. Perlu mendaki. Ini kita lihat sebagian jamaah mencoba untuk mendaki ke atas Jabal Nur. Ya, sampai kemudian mendapati gua tempat Nabi alaihi salatu wasallam menerima wahyu. Ya, perlu kita ini dia. Ini jalan masuk menuju gua. Jadi guanya itu susunan dari batu-batu ya, masuk ke dalam, yaitu tempat Nabi alaihi salatu wasallam menerima wahyu. Ini Ghar Hira. Nah, perlu kita sampaikan juga bahwa tidak disyariatkan ya salat, berdoa. Ini sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian jamaah haji dan umrah. Mereka naik ke atas Jabal Nur, kemudian mereka masuk, kemudian beribadah di sana. Tidak ada keutamaan untuk melakukan ibadah di sana, enggak. Kemudian mereka tabaruk, cari barokah di sana. Tidak ada keutamaan sama sekali. Kalau memang di sana ada keutamaan, maka niscaya kita akan dapati para sahabat ya, mereka naik ke atas sana kemudian bertabaruk. Tapi tidak pernah diriwayatkan mereka naik ke sana untuk kemudian bertabaruk dengan tempat tersebut.
Sehingga tidak disyariatkan untuk sholat dan berdoa di dalam Ghar Hira, dalam Gua Hira. Nah, cuma ini saya pengen tunjukkan saja dalamnya Gua Hira itu seperti itu. Nah, sekarang sayangnya udah banyak tulisan-tulisan ya. Sudah banyak tulisan-tulisan. Baik. Bagaimana kisahnya? Ya, kisahnya dituturkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari. Ini termasuk kitab hadis-hadis awal dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau antum buka Sahih Al-Bukhari, ya di awal-awal itu kitab Bud'il Wahyi, ya Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan riwayat atau menyebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subh. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Thumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau dianugerahkan kecintaan untuk menyendiri. Ya, jadi beliau alaihi salatu wassalam ketika itu suka menyendiri. Di mana beliau menyendiri? Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fihi wa huwa at-ta'abbud. Ya. Al-layali dzawatil adad. Qabla an yanzi'a ila ahlihi. Dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka menyendiri di Ghar Hira, di Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Maka kemudian beliau melakukan tahannuts. Ya, disebutkan oleh rawi, yakni Al-Imam Az-Zuhri, ya beliau mengatakan huwa at-ta'abbud. Wallahu alam, ya bagaimana bentuk ibadah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ya ketika itu. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa beliau menyendiri di sana merenung tentang kondisi masyarakat jahiliyah yang dipenuhi dengan kesyirikan. Nah, kemudian beliau melakukannya wa yatahanatsu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil adad. Dan beliau berdiam diri di sana ya selama beberapa lama. Ya, jadi beberapa malam. Qabla an yanzi'a ila ahli. Kemudian beliau turun untuk kembali kepada keluarganya. Wa yatazawwadu lidzalik. Kemudian beliau mengumpulkan bekal kembali. Ya, jadi beliau turun kepada keluarganya hanya untuk mengambil bekal. Tsumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Lalu beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil bekal, lalu kemudian ya beliau kembali lagi untuk bertahannuts. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Ya, sampai kemudian kebenaran itu datang kepada beliau ketika beliau berada di Gua Hira. Jadi ini kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam menjelang ya kenabian beliau. Beliau suka menyendiri di Gua Hira. Beliau turun atau kembali ke keluarganya hanya untuk mengambil bekal. Jadi beliau turun, ngambil bekal, naik lagi. Kemudian turun, ngambil bekal, naik lagi. Ini kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam menjelang beliau ya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang pertama. Kemudian ya qala faja'ahul malak faqala iqra. Maka kemudian datanglah kepada beliau alaihi salatu wassalam malaikat. Ya, malaikatnya ini malaikat Jibril alaihi salam. Faqala iqra. Maka malaikat itu mengatakan kepada beliau, bacalah. Qala ma ana biqari. Kemudian Nabi SAW mengatakan ma ana biqari. Ya. Saya tidak bisa membaca. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, beliau adalah seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahd. Tsumma arsalani. Kemudian Nabi SAW menceritakan, maka kemudian dia memegangku, ya, malaikat itu memegangku, kemudian memelukku dengan sangat keras. Faghattani hatta balagha minnil jahd. Ya, sampai aku kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian dia melepasku. Faqala iqra. Kemudian lagi-lagi dia mengatakan apa? Iqra. Qultu ma ana biqari.
Kemudian aku katakan lagi kepada dia, malaikat tersebut mengatakan bacalah, maka aku katakan kepadanya ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Lihat bagaimana kepolosan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, fa'akhadhani faghattani ats-tsaniyah hatta balagha minil jahd tsumma arsalani. Kemudian terulang lagi. Ya, dia kemudian memelukku dengan begitu erat sampai aku kepayahan. Kemudian ya, kemudian aku pun dilepaskan. Kemudian dia melepaskanku. Faqala iqra. Ya, kemudian dia kembali mengatakan iqra, bacalah. Faqultu ma'ana biqari. Nah, kemudian aku mengatakan, aku tidak bisa membaca, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsalitsah tsumma arsalani. Maka kemudian dia kembali memegangku, memelukku dengan begitu erat, kemudian dia melepaskanku. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ya. Bacalah dengan menyebut ya nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu Maha Pemurah. Inilah wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali kepada keluarganya ya dengan membawa wahyu tadi. Yarjufu fuaduh, dalam keadaan dada beliau itu sangat gelisah ya. Artinya dada beliau itu sangat tertekan ketika itu. Bagaimana misalnya sedang berkesendirian dalam satu gua, ternyata ada yang datang kemudian memerintahkan untuk membaca Iqra. Bagaimana perasaan kita ya? Kalau kita dalam kesendirian tiba-tiba ada yang mengatakan kepada kita bacalah. Ya, tentu ini menimbulkan kegelisahan, menimbulkan ketakutan yang teramat sangat. Ya. Dan demikian ya keadaan Nabi ketika menerima wahyu yang pertama. Ya, sangat ketakutan karena ini pengalaman yang luar biasa. Makanya kita ketika melihat sebagian orang yang mengaku mendapatkan wahyu, ya biasanya mereka nggak ada sifat-sifat seperti ini pada mereka. Kalau cerita mereka mendapatkan wahyu ya seperti orang hebat begitu ya, nggak ada ketakutan. Padahal Nabi saja merasa ketakutan, gelisah ketika menerima wahyu untuk pertama kalinya. Ya, makanya kalau mau ngaku jadi nabi ya lihatlah baca Sahih Bukhari dulu ya, ya biar nggak ketahuan bohongnya. Kadang-kadang orang bohong ngaku jadi nabi, cuma tidak membekali diri dengan ilmu, jadi gampang sekali ketahuan bohongnya. Macam saya pernah ada orang yang mengaku Al-Imam Mahdi, jadi dia datang ke acara dakwah begitu, kemudian ketika ada acara tanya jawab dia ngambil mic, kemudian dia mengatakan bahwa saya Mahdi. Ya, brother kata dia ya, saya ini Imam Mahdi. Ya, alhamdulillah pembawa acaranya cerdas. Cuma dites saja, Imam Mahdi bisa bahasa Arab, kamu bisa bahasa Arab enggak? Ya, ketika ditanya dia bisa bahasa Arab enggak? Ternyata dia enggak bisa, tapi ini akalnya main ya dia terus baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini menunjukkan bahwa dia nggak mau bekali diri. Kalau mau menipu umat ya setidaknya siapkan bekal yang cukup lah biar nggak dibongkar. Maka Nabi SAW ketika menerima wahyu yang pertama, beliau merasa gelisah. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam ya menemui istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan zammiluni, selimuti aku. Ini menunjukkan keadaan beliau ketika itu benar-benar dalam keadaan yang sangat gelisah, sangat ketakutan. Sampai meminta kepada Khadijah ya untuk apa? Untuk diselimuti, zammiluni. Ya, selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw.
Maka kemudian beliau pun diselimuti, ya, mereka pun menyelimuti Nabi SAW, ini Khadijah menyelimuti Nabi SAW sampai hilang ketakutan beliau. Nah, di sini ada sebuah faedah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau ketika ada orang yang datang kepada kita dalam keadaan panik, dalam keadaan gelisah seperti keadaannya Nabi SAW, ya jangan ditanya-tanya terlebih dahulu, tapi dibuat tenang, ya. Jangan kemudian dicerca dengan dicecar. Dicecar tuh artinya langsung ditanya. Enggak. Biarkan dulu. Biarkan dia tenang terlebih dahulu. Ya, lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, ketika Nabi SAW datang meminta diselimuti, ya udah selimuti. Tidak kemudian langsung menginterogasi ketika ada apa dengan kamu? Ada apa, ya. Biarkan tenang dulu, karena orang kalau sedang panik juga, kalau kita tanya, dia tidak akan bisa menjawab dengan baik, ya. Kita buat dia tenang dulu, buat dia comfort dulu, nanti dia akan cerita tentang apa yang terjadi. Ya. Qala faqala li Khadijah. Dan ini juga menunjukkan kecerdasan Khadijah sebagai seorang istri. Ya, kalau suami pulang itu tidak langsung ditanya-tanya, ya. Kita lihat sebagian istri ketika suaminya pulang, ya, dia langsung menginterogasi suaminya, kayak suaminya ini penjahat. Ya, kenapa kok baru pulang? Ya, pasti main ya tadi ya. Kemana? Mampir kemana? Nah, ini kurang baik, ya. Biarkan suami tenang dulu. Kalau memang dia terlambat, nanti dia cerita ada apa di jalan, ya. Kadang-kadang istri nggak peduli, ya, nggak tahu bagaimana beretika sebagai seorang istri. Suaminya datang langsung ditanya-tanya. Kita udah capek dari luar, ya, dan pulang ke rumah menghadapi istri seperti itu, ya tambah capek lagi, ya. Nah, tapi bagaimana agar suami pulang ke rumah, comfort dulu dia, tenang dulu dia, ya, nanti dia cerita apa yang terjadi. Ya. Kemudian faqala li Khadijah, ya, wa akhbaraha al-khabar. Kemudian Nabi SAW pun, ya, setelah beliau tenang, beliau pun mengkhabarkan apa yang baru saja terjadi kepada Khadijah. Qala laqad khasyitu ala nafsi. Ya, sungguh aku mengkhawatirkan diriku, kata Nabi SAW. Faqalat Khadijah. Perhatikan ini, ya, terutama para istri. Faqalat Khadijah, kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan innaka la taslu rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ketika suaminya gelisah, ketika suaminya mengkhawatirkan dirinya, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali-kali tidak, demi Allah, wahai suamiku, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghinakan dirimu selama-lamanya. Ya, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, membantu orang yang memerlukan, ya, membantu orang yang tidak punya, engkau memuliakan tamu, ya, membantu orang-orang untuk mendapatkan haknya, ya. Telah terkumpul berbagai macam kebaikan pada dirimu, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakanmu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghinakanmu. Lihat bagaimana seorang istri membesarkan hati suaminya, ya, menenangkan suaminya. Nabi SAW khawatir, ya, laqad khasyitu ala nafsi. Saya sangat mengkhawatirkan diriku, kata Rasulullah SAW. Maka kemudian ya, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibnu ammi Khadijah. Maka kemudian Khadijah pun mengajak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia ini adalah sepupunya Khadijah, ibnu am Khadijah, ya, putra dari pamannya Khadijah radhiyallahu taala anhu. Jadi posisinya Waraqah ini adalah sepupunya Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-Ibrani fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah ma sya'allahu an yaktub. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Kemudian Waraqah bin Naufal ini, ya, beliau memiliki keistimewaan di tengah-tengah penduduk Quraisy. Kenapa? Ya, tanassar fil jahiliyah. Ya, tanassara fil jahiliyah, dia
adalah seorang Nasrani di masa jahiliyah. Ya, kebanyakan orang jahiliyah tidak beragama mereka ya, terutama yang ada di kota Makkah. Ya, mayoritas dari mereka itu adalah pagan ya, penyembah berhala. Nah, tapi ini di tengah-tengah kota Makkah ternyata ada seorang yang beragama Nasrani. Ada seorang yang beragama Nasrani yang kemudian dan dia memiliki hubungan kekerabatan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, maka dibawa Nabi alaihi salatu wasalam kepada Waraqah bin Naufal ya untuk menceritakan apa yang terjadi. Dan dahulu Waraqah kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan dahulu dia menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Jadi dia orang yang terpelajar ya. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah, masya Allah. Bahkan dia bisa menulis Injil dengan bahasa Ibrani ya, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, an yaktub ya. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya, dan ketika itu Waraqah ini sudah syaikhan kabiran, sudah tua. Qad amiya, dan matanya buta. Dan matanya buta. Ini keadaan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Kemudian faqalat lahu Khadijah, maka kemudian Khadijah mengatakan kepada Waraqah, "Yabna ammi, isma min ibni akhik." Ya, wahai putra pamanku, ya, dengarkanlah apa yang disampaikan oleh putra saudaramu ini. Kemudian Waraqah mengatakan, faqala lahu Waraqah, "Yabna akhi, madza tara?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ah. Kemudian Waraqah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai putra saudaraku, apa yang baru saja engkau lihat?" Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan apa yang beliau lihat. Ya, jadi beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada Waraqah, menceritakan kepada Waraqah apa yang baru saja ya beliau alami. Faqala lahu Waraqah, "Hadza namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Ya, kemudian kata Waraqah, ini adalah namus. Namus itu panggilan bagi malaikat Jibril alaihissalam. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jaza'an, laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuk. Ya, duhai seandainya usiaku masih muda dan aku masih hidup ketika kaummu ya mengeluarkanmu dari negerimu. Idh yukhrijuka qaumuk, ketika engkau diusir oleh kaummu. Ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Waraqah bin Naufal ketika mendengar apa yang dipaparkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ternyata demikian respon beliau. Pertama, beliau ya menyampaikan bahwa yang turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat. Dia menyebutnya namus, ya, ini malaikat yang juga turun kepada Musa alaihissalam. Kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa nanti Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini akan diusir oleh kaumnya, Nah, ini konsekuensi dakwah ya. Jadi ketika seseorang itu menyampaikan al-haq, tentu ada orang-orang yang tidak suka. Dan dia hendaknya mempersiapkan diri ya untuk menghadapi itu semua. Jadi kalau misalnya penakut, ya nggak berani ngomong al-haq, jangan jadi dai. Karena itu adalah konsekuensi kita menyampaikan kebenaran. Dimusuhi masyarakat, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah, itu adalah sebuah konsekuensi. Makanya Waraqah ketika mendengar paparan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau langsung mengatakan, "Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk." Andai saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasul Shallallahu alaihi wasallam, "Au mukhrijiyahum?" Apakah benar-benar mereka akan mengusir aku? Qala na'am. Ya, kemudian Waraqah mengatakan, "Ya, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi." Ya. Kata Waraqah bin Naufal, beliau mengatakan, tidaklah seseorang itu datang dengan membawa seperti apa yang kau bawa, ya, illa udi, kecuali dia akan disakiti, ketika dia akan dimusuhi. Melainkan dia akan dimusuhi. Jadi barakallahu fiikum ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membawa al-haq,
suatu hal yang wajar kalau kita akan dimusuhi. Ini sudah menjadi sunnatullah, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada orang-orang yang memegang kebenaran. Dari zaman dahulu, nabi-nabi alaihi salawatullahu alaihim wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak musuh. Ya, bahkan sebagian di antara mereka sampai dibunuh oleh musuh-musuhnya. Ya, demikian juga orang-orang yang beriman kepada mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran mereka, pasti apa? Diganggu. Ya. Maka kemudian kata beliau, ini kata Waraqah bin Naufal, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran, ya, muazzaran. Apabila aku ada, ya, aku temui masamu pada hari-hari ketika engkau diganggu, maka niscaya aku akan menolongmu dengan seluruh kemampuanku. Tsumma lam yanshab waraqatu an tuwfiya, ya, wa fataral wahyu. Kemudian Waraqah ternyata tidak mengalami peristiwa tersebut karena beliau meninggal dunia. Jadi disebutkan oleh para ulama tidak lama setelah terjadi dialog antara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah ini meninggal dunia. Ya, jadi dia tidak sempat untuk memberikan pertolongan, bantuan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau meninggal dunia. Wafatarul wahyu, kemudian terjadi fatratul wahyu, terjadi keterputusan wahyu. Jadi setelah Nabi alaihi salatu wasallam itu menerima wahyu yang pertama, ya, kemudian terjadi keterputusan wahyu. Baik. Nah, setelah beliau alaihi salatu wasallam menerima wahyu yang pertama, ya, di sana ada para ulama menyebutkan, ya, wahyu itu terputus selama beberapa hari. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hanya dalam hitungan hari, ada yang mengatakan dalam hitungan minggu, bahkan ada yang mengatakan dalam hitungan tahun, tapi ini kurang tepat, ya. Yang benar hanya dalam hitungan hari. Paling polnya ya dalam hitungan minggu, ya, dalam hitungan minggu. Maka kemudian setelah terjadi keterputusan wahyu, barulah turun lagi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba para ulama menyebutkan ada beberapa hikmah, ya, dari terputusnya wahyu. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam menerima wahyu, kemudian Jibril alaihi salam tidak lagi datang menemui beliau. Ya, hikmahnya yang pertama untuk menghilangkan rasa takut beliau. Jadi kan tadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ketika kita bacakan riwayat tadi, apa yang terjadi pada diri beliau? Beliau sangat merasa ketakutan. Maka biar rasa takutnya ini hilang. Ya, biar rasa takutnya ini hilang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ya, untuk menciptakan rasa rindu pada diri beliau. Ya, agar beliau rindu. Ya, kalau seseorang tiap hari bertemu misalnya dengan seseorang, ya, dia tidak punya rasa rindu. Makanya ada hikmahnya juga, ya. Misalnya seorang suami itu kadang-kadang dia pergi jauh, ya, selama beberapa hari, agar muncul rasa rindu kepada istri, rasa rindu kepada keluarganya. Maka diputus wahyu itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasul Shallallahu alaihi wasallam, ya, itu merindukan untuk terjadi kembali apa yang beliau alami di Ghor Hira. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengajarkan kepada beliau, ya, di awal-awal beliau diangkat jadi Rasul, beliau diajarkan bahwa yang namanya wahyu itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan Allah berkehendak, dia akan menurunkan wahyu. Kalau Allah belum berkehendak, maka wahyu itu tidak akan turun. Rasulullah sama sekali tidak punya kewenangan sedikit pun, ya, dalam permasalahan turunnya wahyu. Makanya nanti kita akan dapati, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menanti-nanti wahyu Allah tak kunjung menurunkan. Seperti ketika terjadi peristiwa haditsatul ifk. Ya, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh melakukan perselingkuhan dengan salah seorang sahabat. Ya, selama berhari-hari tidak turun wahyu kepada beliau alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan bahwa memang Allah menghendaki yang demikian. Wahyu itu, kalau kita bisa bahasakan dengan bahasa sekarang, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memboikot Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, Ka'ab bin Malik diboikot oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. 50 hari enggak turun wahyu. Setelah 50 hari baru turun
ya wahyu yang mengkabarkan tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya wahyu itu merupakan hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam ya tidak punya wewenang sama sekali untuk menurunkan wahyu. Nah, kemudian muncullah atau turunlah kepada beliau wahyu setelah beberapa minggu beliau tidak menerima wahyu, turun kembali wahyu dibawa oleh Jibril alaihissalam. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawartu fi Hira falamma qadaitu jiwari habattu fastabtantu al-wadi fanuditu fanadhartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali fa idza huwa jalisun ala kursi baina samai wal ard. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, aku berdiam diri di gua Hira, setelah selesai aku pun keluar dan menelusuri lembah. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku, fanuditu, ada yang memanggilku. Maka aku pun melihat ke depan, ya, melihat ke belakang, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Fa idza huwa jalisun ala kursi. Ternyata dia, yakni malaikat Jibril alaihissalam, sedang duduk di atas sebuah kursi baina sama iwal ard, antara langit dan bumi. Ya, fa ataitu Khadijah fa qultu dathiruni wasubbu alayya ma. Kemudian aku pun mendatangi Khadijah dan meminta kepada beliau, dathiruni, selimuti aku, wasubbu alayya ma, dan tuangkan air untukku, ya, ma'an baridan, air yang dingin untukku. Wa unzila alayya ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Maka setelah itu diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Jadi ini ayat yang kedua yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir, perintah kepada beliau untuk bangkit dan menyampaikan dakwah beliau. Ya. Ini secara lengkapnya ya disebutkan oleh para ulama bahwa yang turun itu ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Ini merupakan panggilan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'andir, ya, bangunlah dan berilah peringatan kepada manusia. Ini merupakan perintah untuk memperingatkan manusia dari azab Allah apabila mereka tidak meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Maksudnya jangan hinakan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Ya, Allah itu agung, maka hendaknya engkau agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihkan dirimu dari noda-noda. Ya, baik yang zahir berupa najis ataupun yang batin ya berupa syirik. Warujza fahjur, dan perbuatan rujus tinggalkanlah. Ini perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Ya, beliau diperintahkan untuk meninggalkan kesyirikan dan segala bentuk kemaksiatan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau ya bersedekah dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Maksudnya bersedekahlah dengan ikhlas kepada Allah, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari manusia. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi panggilan Rabbmu maka hendaknya bersabar. Ya, yang dimaksud dengan wali rabbika fasbir, ketika engkau melakukan dakwah pasti engkau akan mengalami gangguan. Maka bersabarlah engkau ya dalam menghadapi gangguan tersebut. Ini wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Maka setelah turun atau sebelumnya ya ada khilaf di kalangan para ulama yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa wahyu yang turun, wahyu kedua yang setelah
beliau turun kepada beliau surat Al-Mudaththir, turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Ya, dalam surat Al-Muzammil. Jadi setelah surat Al-Alaq, kemudian surat Mudaththir, selanjutnya surat Al-Muzammil. Ya, surat Al-Muzammil ini memerintahkan beliau untuk mengganti tahanuts karena beliau masih ke Gua Hira. Ya, kemudian turun lagi ayat untuk apa? Agar beliau meninggalkan tahanuts, enggak perlu lagi pergi ke Gua Hira. Tapi apa? Qiyamul Lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ya, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya, atau kurangi dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Ya, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka beribadahlah di waktu malam, ya, untuk melaksanakan sholat sebagai pengganti beliau tahannut di Gua Hira. Nah, ini kesimpulan tentang fase turunnya wahyu, ya. Jadi yang pertama dimulai dengan mimpi beliau yang melihat sesuatu seperti cahaya subuh. Kemudian beliau, ya, sering untuk menyendiri di Gua Hira. Kemudian datang Jibril alaihissalam mengajarkan beliau ayat Iqra. Kemudian dibenarkan oleh Waraqah bin Nawfal. Kemudian terputus wahyu selama beberapa hari. Lalu turun wahyu yang kedua, yakni ayat-ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Kemudian turun perintah untuk sholat malam sebagai ganti tahanuts, ya, kepada beliau. Nah, ini jadi wahyu-wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan peringatan atau memberikan dakwah kepada orang-orang terdekat beliau. Ya. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Yang pertama adalah Khadijah, istri beliau. Kemudian yang kedua Waraqah bin Nawfal, ya. Waraqah bin Nawfal ini meninggal dalam keadaan beriman, ya. Nabi alaihi salatu wasallam melihat beliau di surga, melihat Waraqah bin Nawfal di surga. Jadi dia termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Kemudian yang masuk Islam pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib, yang sepupu Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang diasuh oleh beliau. Kemudian yang keempat adalah Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini adalah sahabat dekatnya Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi Rasul, maka Abu Bakar ini termasuk orang yang awal-awal menerima dakwah beliau. Kemudian di antara orang yang masuk Islam pertama kali adalah Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini asalnya beliau adalah budaknya Khadijah yang dihadiahkan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat menjadi anak. Kemudian putri-putri beliau. Yang kita akan jelaskan ini, ya, bagaimana orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini. Ya. Kita jelaskan pertama Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa Ali bin Abi Thalib ini bisa menjadi orang yang pertama kali masuk Islam? Ya, dahulu Abu Thalib, ya, walaupun beliau memiliki posisi yang cukup penting di tengah-tengah Quraisy, namun secara ekonomi, secara finansial, Abu Thalib itu miskin, ya, miskin, nggak terlalu kaya, nggak punya banyak harta, padahal anaknya banyak, ya, padahal anaknya banyak. Maka Abu Thalib pun menitipkan sebagian anaknya kepada saudara-saudaranya. Rasulullah ini kan keluarganya kaya, karena beliau mendapatkan istri Khadijah radhiyallahu taala anha sebagai wanita terkaya di tengah-tengah kota Makkah, maka beliau secara ekonomi ketika itu, ya, cukup, ya. Oleh karena itu paman beliau Abu Thalib, ya, menitipkan agar Ali dipelihara oleh beliau. Sebagaimana beliau juga menitipkan Ja'far, ya, Ja'far bin Abi Thalib dititipkan kepada Abbas. Nah, Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam dalam usia yang masih sangat muda, ya. Ketika 10 tahun beliau masuk Islam. Jadi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, ya, Ali bin Abi Thalib itu berusia 10 tahun.
Ya, dan beliau adalah orang laki-laki yang pertama kali sholat setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki yang ini termasuk manakibnya Ali radhiyallahu taala anhu, termasuk kedudukan yang tinggi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali sholat setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan disahihkan oleh Al Albani rahimahullah, ya, Ibnu Abbas mengatakan awwalu man shalla Ali. Ya, orang yang pertama kali sholat itu adalah Ali. Orang yang pertama kali sholat itu adalah Ali. Ya, disebutkan juga dalam riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, ya, dari riwayatnya Afif Al-Kindi. Ya, Afif Al-Kindi ini ketika itu belum masuk Islam, dia datang ke kota Makkah. Ya, dia datang ke kota Makkah untuk berdagang, kemudian dia melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Khadijah dan Ali itu melakukan sholat berjamaah. Ya, melihat mereka bertiga sholat berjamaah. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali ini termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, bahkan Ali radhiyallahu taala anhu termasuk yang pertama kali menegakkan sholat. Kemudian yang masuk Islam juga dari kalangan orang-orang terdekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ini adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka beliau sampai mengatakan, kalau Allah mengizinkan aku untuk mengambil Khalil, kalau aku diizinkan untuk mengambil Khalil, yakni Khalil itu adalah kekasih yang terdekat, ya, yang tidak boleh ada, yang kalau dikatakan si fulan adalah Khalil saya, artinya dia hanya memiliki satu orang saja, satu Khalil saja. Ya. Maka kalau Allah mengizinkanku, kalau aku diperbolehkan untuk mengambil Khalil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai Khalilku. Ya, akan tetapi aku adalah Khalilnya Allah, ya, adalah kekasihnya Allah, sehingga beliau tidak menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Ya. Nah, kata beliau alaihi salatu wasallam, innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabt wa qala Abu Bakar shadaq. Sesungguhnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada kalian, kemudian kalian mengatakan kadzabta, ya, engkau berdusta. Ya, jadi dahulu terjadi pertikaian antara Abu Bakar As-Siddiq dengan sebagian para sahabat. Ya, sebagian para sahabat ini masuk Islamnya belakangan. Ya, masuk Islamnya belakangan. Maka Nabi SAW jelaskan kepada mereka tentang keutamaan Abu Bakar. Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzab wa qala Abu Bakar shadaq. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian, kemudian kalian mendustakanku. Adapun Abu Bakar, dia mengatakan shadaq, engkau telah benar. Kalian dulu mendustakan aku, beda jauh dengan Abu Bakar yang membenarkan apa yang aku sampaikan. Wa wasani binafsihi wa malih, dan dia telah mengorbankan jiwa dan hartanya untukku. Demikian banyak pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau radhiyallahu anhu ini banyak berdakwah. Sehingga masuk Islamlah, ya, para sahabat melalui dakwah beliau. Ini diantara keutamanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mendakwahi sahabat-sahabat yang lain atau mendakwahi orang-orang sekitar beliau sehingga mereka pun masuk Islam. Dan bukan orang-orang sembarangan yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar Siddiq. Ya, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, mereka ini semua masuk Islam, ya, karena dakwahnya atau melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, maka karena kedekatan ini Nabi alaihi salatu wasallam dan juga karena keimanannya yang sangat kuat, maka Nabi alaihi salatu wasallam, ya, nanti sepeninggal beliau mengisyaratkan agar Abu Bakar menjadi pengganti beliau. Ya, menjelang beliau wafat, ya, Abu Bakar diperintahkan untuk mengimami kaum muslimin. Ya,
Ini isyarat bahwa beliau menjadi khalifah pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dari keutamaan Abu Bakar ini ya, bahwa di antara 10 para sahabat ya, sebagiannya itu masuk Islam karena perantaraan Abu Bakar. Jadi ada dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ya, al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira masuk ke dalam surga. Ya, Nabi alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'dun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, ya, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Nah, ini sebagian yang disebutkan dalam hadis ini ya, itu masuk Islamnya melalui dakwahnya Abu Bakar, Utsman, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menunjukkan demikian besarnya jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa beliau adalah budaknya Khadijah yang kemudian diangkat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum turunnya larangan untuk menisbatkan diri kepada ayah angkat, maka Zaid itu dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Makanya kata Abdullah bin Abbas, tidaklah kami mengenal Zaid melainkan Zaid bin Muhammad. Ya, jadi beliau sudah masyhur dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Disebutkan dalam riwayat bahwa Zaid ini ketika menjadi budak, karena Zaid ini ceritanya beliau ketika itu melakukan perjalanan ya bersama keluarganya, kemudian dirampok di tengah perjalanan, lalu dia dijual sebagai budak. Ya, dibeli oleh Khadijah, diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai anaknya. Nah, kemudian bapaknya Zaid, ya, yakni Al-Harithah, datang ke kota Makkah. Kemudian dia bertemu lagi dengan Zaid. Maka Zaid ini diajak untuk kembali kepada bapaknya, tapi dia nggak mau. Dia maunya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah dahulu Zaid ini dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya, dinisbatkan kepada bapak angkatnya yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Ya, dan panggillah mereka dengan nisbat kepada bapak-bapak mereka. Ya, bapak-bapak mereka. Jadi mereka itu bukan anak kalian ya. Ini pentingnya untuk diketahui oleh orang tua yang dia punya anak adopsi ya. Dia mengadopsi anak, mengangkat anak, ini nggak boleh ya binnya itu disebutkan kepada bin bapak angkatnya, ya, dibinkan kepada bapak angkatnya, nggak boleh ya. Tapi harus ke bapaknya yang asli, harus dijelaskan bahwa dia bukan anak kandung. Sebagian orang menipu ya, dia katakan kepada anak angkatnya, kamu tuh anak bapak kok asli, kemudian binnya diubah ya, ini nggak boleh ya. Sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menisbatkan anak angkat kepada bapaknya. Nah, Zaid ini pernah menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Ya, kemudian diceraikan oleh Zaid, kemudian dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tujuannya adalah hikmah di balik peristiwa itu, yakni Zaid bin Harithah menceraikan istrinya, kemudian dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini untuk menghapus keyakinan masyarakat jahiliyah. Ya, dahulu masyarakat jahiliyah menganggap bahwa yang namanya ayah angkat itu tidak boleh menikahi ya mantan istri dari anak angkatnya. Kalau anak kandung memang nggak boleh ya. Kalau anak kandung memang tidak boleh ya. Tapi anak angkat, dulu masyarakat jahiliyah menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Jadi nggak boleh ayah itu menikah dengan dengan mantan dari anak angkatnya. Nah, kemudian apa yang mereka anggap ini dibatalkan dengan pernikahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsh, ya, istri dari Zaid, anak angkat beliau. Dan Zaid ini memiliki keutamaan ya, barakallahu fikum ya, satu-satunya sahabat yang disebut
ya disebutkan dengan nama ya di dalam Al-Qur'an itu hanya Zaid saja. Falamma qada Zaidun minha ya wataran zawajnakaha. Ya, setelah Zaid menceraikan istrinya, maka kami nikahkan engkau dengan wanita tersebut. Ya, likai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji ad'iyaihim. Agar tidak ada rasa berat ya bagi kaum mukminin untuk menikahi istri anak-anak angkat mereka. Idza qadaw minhunna wataran wa kana amrullahi maf'ula. Apabila mereka telah menyelesaikan urusannya, artinya sudah dicerai. Ya, yang demikian merupakan ketetapan Allah. Ya, jadi anak angkat itu posisinya tidak sama dengan anak kandung. Ya, anak kandung ini tidak boleh dinikahi mantannya. Kita punya anak, kemudian anak kita bercerai dengan istrinya. Nggak boleh kita nikahi istri dari mantan dari istri anak kita, nggak boleh. Makanya nggak ada yang namanya mantan mertua, tapi mertua terus, karena dia posisi mertuanya tidak hilang. Beda dengan anak angkat. Ya, kalau anak angkat begitu dicerai, ya selesai masa iddah, boleh kita untuk menikahi istri anak angkat kita. Nah, nanti kelak Zaid ini menikah dengan Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini wanita yang mengasuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak angkat beliau nikah dengan wanita yang pernah mengasuh beliau, Ummu Aiman. Lalu lahirlah dari pernikahan tersebut Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang kaum muslimin. Makanya Usamah bin Zaid ini sangat disayangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bapaknya Zaid, anak angkatnya Rasul, ya ibunya Ummu Aiman, wanita yang pernah mengasuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Usamah ini sangat dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecintaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usamah bin Zaid ini pernah dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ya, ketika ada seorang wanita bangsawan yang mencuri, ya, maka mereka meminta agar Usamah bin Zaid ini melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memotong tangan wanita tersebut. Akhirnya Zaid pun melobi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengeksekusi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya, beliau kemudian mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih law anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Ya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, apabila Fatimah putriku, yakni putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencuri, ya maka aku tetap akan potong tangannya. Jangan kalian melobi-lobi seperti ini, ya untuk meninggalkan hukum had. Ya, nah ini Usamah bin Zaid dekat sekali posisinya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah putra dari putra dari Zaid bin Haritha, anak angkat beliau, dan juga putra dari Ummu Aiman. Nah ini kesimpulannya ya bahwa sahabat yang pertama kali masuk Islam, kalau ditanya ya siapa sahabat yang pertama kali masuk Islam, nah ini jawaban yang mengumpulkan semuanya. Jadi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki ini Abu Bakar. Kemudian laki-laki dewasa ya, dari kalangan laki-laki dewasa itu adalah Abu Bakar. Kemudian yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari kalangan mantan budak ya, dari kalangan maula yaitu Zaid bin Harithah. Nah ini kalau antum ditanya siapa yang pertama kali masuk Islam, maka demikian jawabannya. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan mana dulu? Ya, kalau dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Dari kalangan wanita, dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar. Dari kalangan wanita Khadijah. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan mantan budak Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Nah, Waraqah mana? Waraqah nggak ada, ya. Ya Waraqah itu masuk Islam sebelum, karena ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, Nabi itu ketika mendapatkan wahyu Iqra, ya beliau baru jadi nabi. Jadi belum ada perintah untuk mengajak orang masuk Islam. Sehingga Waraqah itu pada hakikatnya dia tetap dengan keimanannya yang dahulu. Ya, tetap dengan keimanan yang dahulu sehingga tidak dikatakan sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah turun ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, nah, maka inilah orang-orang yang pertama kali mendapatkan peringatan atau menerima peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Waraqah meninggal pada saat fatratul wahyi, ini pada saat wahyu terputus. Nah, ini sebagian ulama mengumpulkan ya nama para sahabat yang masuk Islam. Ya, ketika ini dakwah disampaikan secara
sirriyah. Ya, sirriyah ini artinya bukan rahasia ya. Bukan, ini keliru juga kalau dikatakan dakwahnya dakwah sirriyah, dakwah rahasia. Enggak. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Artinya dakwah secara tidak terang-terangan, tidak di depan publik, enggak. Tapi bukan rahasia rahasia betul tertutup, tidak ya. Orang-orang tahu Nabi itu melakukan dakwah. Ya, orang-orang masyarakat di kota Makkah itu tahu beliau melakukan dakwah. Hanya saja beliau tidak melakukannya di depan umum, tidak. Tapi melalui pendekatan personal, datang ya ketika di pasar atau datang ke rumah-rumah orang ya untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, ini di antara para sahabat yang masuk Islam ya pertama kali ya, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri dalam As-Sirah An-Nabawiyah. Baik, kemudian mereka ini adalah as-sabiqun al-awwalun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan ya, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam baik dari kalangan muhajirin maupun ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Nah, kemudian di awal-awal beliau alaihi salatu wassalam diangkat menjadi rasul dan sudah mulai memiliki pengikut ya, disyariatkan salat ya kepada beliau. Ya, kepada kaum muslimin. Nah, sholatnya hanya diwajibkan 2 waktu. Ya, siapa yang mengajari beliau sholat? Ya, yang mengajari beliau adalah Jibril alaihissalam. Jadi Jibril turun untuk mengajarkan bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sebagaimana yang dilakukan atau diajarkan oleh Jibril. Ya, nah ketika itu sholatnya 2 waktu. Ini sholat subuh sama sholat sebelum terbenamnya matahari di waktu petang. Ya, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu di waktu pagi dan petang hari, di waktu petang dan pagi hari. Ya, maka Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Hisham bahwa Nabi SAW ya ketika datang waktu sholat mereka pergi ke perbukitan dan sholat di sana secara sembunyi-sembunyi. Makanya ketika beliau SAW, kalau mungkin ada yang bertanya, gimana itu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj? Bagaimana peristiwa Mi'raj? Ya, peristiwa Mi'raj itu kewajiban sholat 5 waktu, bukan pemberlakuan syariat sholat. Jadi sebelumnya sudah ada sholat, ya hanya saja belum dijadikan 5 waktu. Dijadikan 5 waktu dalam sehari semalam itu dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itu pada peristiwa Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun sebelumnya ya sudah ada pensyariatan sholat. Nah, kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah sirri ya, artinya dakwah secara tidak terang-terangan ya. Beliau memanfaatkan sebuah rumah, ya, rumah yang disebut sebagai Darul Arqam. Darul Arqam ini bukan memang ada orang yang menggunakan nama Darul Arqam ya, aliran sesat ya, Darul Arqam. Ya, yang wajib menyetorkan harta kepada pimpinan mereka ya, Darul Arqam sudah difatwakan oleh para ulama. Ya. Nah, ini asal muasalnya penamaan Darul Arqam. Dar itu rumah, Arqam itu nama sahabat, namanya Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Maka rumahnya ketika itu dijadikan tempat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang yang beriman. Ketika itu kenapa rumahnya Al-Arqam dipilih? Ya kenapa kok nggak di rumah-rumah yang lain? Karena yang pertama Arqam ini ya dia nggak ketahuan keislamannya. Karena walaupun dakwahnya ini secara secara sembunyi-sembunyi atau tidak ditampakkan, orang tahu oh si fulan ini pengikutnya Muhammad, fulan ini pengikutnya Muhammad. Ya. Tapi Al-Arqam ini belum diketahui ya keislamannya. Jadi aman.
Kemudian letaknya itu tersembunyi sekitar Bukit Sofa, di balik Bukit Sofa, sehingga tidak menjadi perhatian banyak orang. Dan kemudian Al-Arqam juga berasal dari Bani Makhzum Al-Makhzumi yang disegani oleh manusia. Jadi orang pun nggak berani untuk melakukan mata-mata ke rumahnya Al-Arqam. Nah, kemudian di sini ada hikmah dakwah disebutkan oleh para ulama. Ya, kenapa di awal-awal dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya secara sirriyah? Ya, di antara hikmahnya adalah yang pertama agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Makkah. Ya, kalau misalnya beliau langsung terang-terangan, ya, maka akan timbul fitnah. Ya, bisa jadi ya. Poin yang kedua, ketika beliau terang-terangan, dakwah beliau langsung diberangus, dihentikan oleh orang-orang Quraisy tanpa sempat mengumpulkan pengikut. Nah, ini kan bahaya. Ya, belum punya pengikut, kemudian dakwahnya sudah dihentikan. Makanya Nabi Alaihissalam ya tidak langsung berdakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian dakwah secara syariah ini lebih bebas ya, bergerak. Beliau bisa ketemu orang di pasar, atau ketemu orang, menemui orang di rumahnya, atau bertemu di jalan, beliau dakwahi. Ya, dan dakwah seperti ini ya, ini harusnya dilakukan juga. Kita jangan membatasi dakwah kita ya hanya di masjid-masjid. Tapi yang namanya dakwah itu di jalanan, di pasar ya. Kita berdakwahi orang ketika melihat ada seorang melakukan kemungkaran, kita ingkari, kita nasihati, ini dakwah. Jadi jangan membatasi dakwah hanya dengan ceramah-ceramah di masjid-masjid saja. Tapi hendaknya kita berdakwah kapanpun dan dimanapun kita berada, kita berdakwah. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa dakwah secara individu itu lebih mudah, tanpa harus takalluf ya. Karena untuk muncul di depan publik, ini membutuhkan keberanian. Nggak semua orang bisa muncul di depan publik. Tapi ketika berhadapan atau berhadapan empat mata, maka dia pun bisa dengan lebih mudah menyampaikan dakwahnya. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan ya dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan, dan bagaimana respon dari orang-orang Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ini insya Allah yang akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.